فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kita ambil tanya jawab. Yang ini. Apa yang? Iya. Silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Bagi para jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaan di kertas atau dapat bertanya langsung via mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM, juga dapat mengajukan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp 0821 6403 5131. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar channel YouTube Roja Darussalam. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, apabila si A pernah dicelah oleh si B terang-terangan berkata membenci si A dalam perkara yang si A merasa tidak bersalah di situ. Si A tidak membalas kebencian tersebut, namun hal ini menjadi trauma bagi si A. Was-was kalau berpapasan dengan si B. Mohon atas nasihatnya Ustadz, jazakallahu khair. Panjang nanya. Lupa Panjang ni. Ingat tak tu? Nah, tu baru lupa. Padahal aku dengar tadi. Intinya singgung. Ya? Takut tak ketemu. Trauma ketemu gara-gara? Oh, takut dikata, takut dia apa itu. Dia terang-terang mengatakan benci sama si fulan. Iya. Sifat orang beriman atau sifat penghuni surga ya, itu suka memaafkan. Suka memaafkan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Bertakwa yang bagaimana? Itu orang-orang yang mereka wal afina 'anin nas, di antara sifat penghuni surga ini senantiasa memaafkan manusia. Yang namanya memaafkan itu suatu yang buat kita sakit hati, maafin aja. Kalau dia nggak suka nggak masalah. Kalau dia menyatakan nggak suka nggak masalah. Tapi usahakan dia itu memaafkan. Imam Ibnu Taimiyah, beliau ya tidak mau menuntut orang-orang yang mencela dia, mencaci maki dia, masya Allah. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Ya, dia nggak mau menuntut orang, dia halalkan dah siapa yang mencela saya, karena seluruhnya orang Muslim kata dia. Kalau kita tidak, antaklah dia, hati kau, nak kemana kau lari? Ke gua lah kau, ku cari, wow. Tidak benar nih, kita sesama Muslim ini. Kalau kita suka dimaafkan orang, maafkan juga orang lain sehingga Allah maafkan kita. Pernah kita dengar hadis ada orang tidak ada amal solehnya, tapi ada suatu hari dia nyuruh rekan kawan dia, anak buah dia nagih utang, ya kan? Tagih utang. Ya, sebagian orang ditagih ini yang tadi afwan tadi, ya kan? Tidak kalah bayar, ya? Atau dia menunda terus, ya? Kata dia ya sudah, lepas ke bayar utang itu. Mudah-mudahan Allah melepaskan dosaku. Allah lepaskan dosa dia, masuk surga dia. Masya Allah kan? Nah, kita mudah kan memaafkan. Apalagi kita tidak diutangi wong, duit kita tidak hilang, cuman tidak kelemahan baik. Dia tuh galak ngomong ke aku ini, takut aku ketemu dia. Kalau kita nggak suka nggak masalah. Seperti Nabi SAW pernah menemui bersama Aisyah berdua, datang orang. Ya, Nabi mengatakan dia ini seburuk-buruk orang, tapi pas ketemu Nabi tetap ngeladeni. Lalu katanya bi'sal ashir, seburuk-buruk orang ini. Kita kalau bertemu kita tidak nampakkan. Ya, enggak suka enggak masalah. Ya, wajar tidak suka dia berbuat seperti itu. Antum tabok umpang, tidak apa-apa. Yo, ya kan? Ya sudah. Ngapa kok tidak senang, tidak bagus perbuatan itu. Tapi kita memaafkan dapat pahala. Pahalanya apa? Surga, seluas langit dan bumi. Yang kita cari. Kita tidak maafkan, ya berujung dia nanti bermasalah di akhirat di sisi Allah. Kita maafkan, kita dapat pahala, dia mudah-mudahan dimasukkan ke surga. Mending yang kedua. Kita masuk surga, dia dimaafkan oleh Allah karena dia sama saudara Muslim. Seperti itu.
Maaf ke intinya. Ya. Allah itu Maha Pemaaf, maka kita juga usahakan jadi orang pemaaf. Doakan dia berubah. Tidak mencela orang lain lagi, seperti itu. Yang kedua, 2B ya. Silakan. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahsanallahu ilaika Ustaz wa kullu muslimin. Iya. Saya izin bertanya Ustaz. Dahulu waktu Ana pernah pacaran dan ada rencana untuk menikah. Ana sering diperlakukan dengan kata-kata yang pedas. Alhamdulillah sudah tidak lagi berhubungan dengan mereka. Namun Ana masih ada rasa sakit hati dengan dia dan keluarga mantan calon istri. Pada saat Ana tidak lagi berurusan dengan mereka, waktu mereka minta maaf sudah Ana maafkan, mungkin karena masih dibutakan. Namun Ana baru sadar bahwa omongan-omongan mereka dulu sangat menyakitkan. Namun itu meninggalkan bekas yang masih sangat sakit. Dan ada perasaan ingin membalas dendam ke mereka Ustaz. Bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Curhat ya, terus. Sudah. Nah Ustaz. Pertanyaannya apa dia nih? Cerita kan ini tadi? Iya cerita. Intinya bekas di hati tidak kalah hilang. Ya kan? Ya kita ini kan ada suri tauladan Rasulullah SAW. Orang mengejek Nabi dengan apa coba? Omongan orang ke Nabi. Pertama, majnun. Gilo, juang ngomong ke Nabi. Gilo, udah itu gilo. Nabi dibilang gilo. Kemudian sahir. Tukang sihir itu tuh. Kemudian Nabi dibilang apa lagi? Kahin. Ada keju Nabi. Oh sakit hati aku. Ini kita Allah kata laqad kana lakum fi rasulillah uswa. Pada diri Nabi ada uswa itu untuk kita pelok. Berarti Nabi tidak menyimpan itu, kita juga udah simpan. Lepaskan ya. Ya, lepaskan ya. Apa kata Allah? Dalam surah ini. Innal lillahi. Ya. Intinya kita maafkan tapi tidak ingat lagi. Juz 28 lupa ya, nusit ya, ini dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita maafkan tapi kita lupakan udah. Ya. Usahakan seperti itu kalau kita memaafkan. Ya. Tasaffuh. Memaafkan kita lupakan, udah enggak ingat lagi udah. Kalau kita ingat-ingat seperti itu, setiap kita berbuat salah numpuk tuh ingat-ingat itu ya kan? Kawan ini nyakiti aku terus, yang ini nyakit terus. Ya lama-lama dia bisa depresi dia. Ingat terus. Lupakan udah. Mudah-mudahan jadi pahala. Ya sama pertanyaannya dengan yang pertama tidak jauh beda. Beda lebih panjang, Be. Ya. Ya, kita ambil ya pertanyaan lewat kertas. Ustaz, saya ini belum nikah. Tahu, sudah banyak ini nah, rewang. Ini banyak rewang yang belum nikah, namanya jomblo ya. Insyaallah ada rencana nak nikah tahun ini. Saya ini seringnya diejek. Sama baca tadi ya. Diejek. Karena status saya ini saat ini oleh teman-teman saya, karena status saya. Saat ini oleh teman saya. Awalnya saya ini masih baik sangka baik sama mereka tuh. Ya, mungkin hanya sebagai penyemangat. Namun makin hari ya makin bertambah ya. Ini julukannya. Jujur aku ini sakit hati nian. Mohon nasihatnya. Sama yang jawaban tadi. Ya. Jadi yang tadi ya tetap memaafkan. Kalau dianya ya kalau dia mau minta maaf ya alhamdulillah. Ya, kalau ente enggak memaafkan dia bermasalah di akhirat. Jika kamu memaafkan, ya maka engkau dapat pahala memaafkan, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Ya, dan dia insyaallah diampuni oleh Allah. Usahakan sifat kita kayak gitu ya. Usahakan sifat kita itu dizalimi kita memaafkan. Usahakan itu. Ini sifat orang mukmin. Bahkan sifat penghuni surga tadi. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan seluruh manusia. Seperti itu. Pernah ada kisah seorang yang dia tidak sholat malam, ya kan? Dia nggak puasa, tapi dia dijamin surga 3 kali kata Nabi. Setiap dia sebelum tidur dia lepaskan semua, ya, apa yang dilakukan manusia kepadanya. Dah, pokoknya maaf ke galau. Tidur. Kalau kita tidak sebelum tidur, mudah ini. Seninian. Ini yang dia nih, ingat lagi yang lain. Akhirnya agak dalu tidur, mikir ke itu baik.
Coba dia lepas ke galau. Tenang tedok nyenyak. Apalagi ada bunyi tedoknya. Itu. Nyenyaknya itu. Ustaz, apakah ini termasuk ghibah Ustaz? Jika ada yang ta'aruf sama kita dan bertanya tentang kebenaran sebuah berita dan tentang sesuatu di masa lalu kita. Lantas kita jelaskan secara tidak langsung. Ada kaitan tentang seseorang dan kita menceritakan menurut pemahaman dan penilaian kita. Bagaimana hukum dalam cerita ini? Ya kalau yang kau ceritakan ini orang lain, kalau menceritakan dosa kita ke dia, salah kau dewek. Ini kan menceritakan seseorang. Inilah ghibah, hakikat ghibah ini. Ente cerita tentang ente, kawan aku tuh juga. Ghibahnya di sini. Ini kan gini, kaitan tentang seseorang. Ada yang kena di sini, wong ketiga. Domir goib yang kena ini. Ya, nah, ini yang disebut ghibah, ngomongi wong lain. Memang aku tuh saya itu juga, tapi dia lebih parah. Nah, siapa dia tuh? Kawan kau juga. Ini sudah ghibah ini. Ya. Enggak lah kalau ketawa cak sengem-sengem itu nah. Sudah. Kita kena kalau dosa ghibah bertiga itu. Jadi cak mana? Ya sudah kita mah itu ke dia tuh. Harusnya ngomong ini. Udah boleh kau cerita ke kawan mah itu. Ini ghibah ini. Ya sudah kita tutup janji Jangan cerita lagi. Besok kita minta maaf berdua. Mah itu harusnya. Ya. Dan ente tak kalah ta'aruf, jangan ceritakan masa lalu. Apa coba faedahnya? Mau ta'aruf, mau nikah. Aku dulu berzina menian. Kalau yang di situ 3 kali. Nggak jadi wong. Dia tahu. Akunya keberapa? Ya kau yang ke-7. Nggak boleh diceritakan. Kalau diceritakan, kaget calon ini atau teman yang dengar itu jago jarak. Wanti-wanti. Apalagi kawan-kawan kita. Kecuali kawan kita ini memang hobi nyerita ke dosa di dewek. Lain cerita itu. Dialah nutup serapi-rapinya. Ada tak sahabat? Sahabat kan rata-rata dulu apa? Orang-orang musyrik. Ada dia cerita-cerita dosa-dosa dia. Kate Umar. Mujimar. Aku nih minum terus kate. Kalau sekali minum seguci uang dulu tuh. Ya. Tidak ada dia cerita. Yang indah aja kita dengar. Benar tak? Yang indah-indah ya sahabat. 100.000 lebih. Ya, kita taunya indah-indah aja. Tidak boleh cerita. Kecuali kita mendapatkan orang yang susah ninggal ke dosa yang dia gawe ke. Kita pernah ngawe ke. Dia ngerokok sebungkus sehari. Kita ceramai. Susah. Aku nih 5 bungkus. Mahal lagi kau nih. Kau GP aku di Samsung. 5 bungkus. Paca. Ngotak kau nih. Hobi kau tuh. Boleh kalau waktu itu. Untuk ibrah ngasih pelajaran. Ya kalau cerita kata angin kata apa. Aku nih. Berdosa tiap malam kamu. Yo. Nah ini yang uji Nabi SAW, semua anak Adam itu masih dapat ampunan. Kecuali mujahir. Yang berbuat dosa terang-terangan. Tidak diampuni. Berbuat dosa terang-terangan itu 2 maknanya. Terang-terangan ini yang dia dijingok uang. Atau yang kedua maknanya dia berbuat dosa semalam, pagi cerita. Wih semalam manian kamu. Apa? Minum. Habis minum itu. Yang kecil-kecil itu no. Habis itu yang sebuk-sebuk. Hai kau ini. Nyabu. Iya itulah. Itulah. Kau nak melok malam kaki. Nah ini tidak diampun dosa orang ini. Walaupun dia sholat 5 waktu dia tidak diampun dosa dia. Jangan nyerita ke dosa. Biarlah orang tahu kita ini soleh. Dan orang jika bertobat kan dia bertekad tidak mau balik lah. Balik lagi ngapain diceritain dosa? Memang menceritakan dosa itu kalau kita memang tobatnya ragu. Manis rasanya. Bener. Aku dulu. Kau nih baru. Ya budak ini. Lah ngaji lelamu. Bertahun-tahun nyerita. Tidak usah cerita. Tutupnya rapat-rapat. Usaha ke uang tahunya kita baik. Ya. Jangan diceritakan dosa. Ini ghibah ya kalau yang diceritakan orang lain. Pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana jika di suatu kondisi kita menemukan informasi sisi negatif orang, tapi untuk kebaikan seseorang atau untuk pekerjaan? Apa dia nih? Apakah yang termasuk ghibah Ustaz? Afwan Ustaz, bagaimana jika di suatu kondisi kita
dokter ini. Kan jarang-jarang tulis sambung masih ada sekarang ya. Ini dokter ini. Antum baca udah tadi? Coba. Apa Ustaz, bagaimana jika di suatu kondisi kita menemukan informasi sisi negatif orang, tapi untuk kebaikan seorang atau pekerjaan, apakah itu termasuk ghibah? Iya nggak boleh. Iya nggak boleh. Ya, kita menceritakan keburukan orang, nggak boleh. Ya, kecuali memang masalah ta'aruf ya. Ta'aruf kita ditanya tentang si fulan yang kita tahu dia ini ahli maksiat ini, kita ditanya, ya kita jelaskan yang ada aja. Kita jelaskan ada. Ini si fulan nih ya begini. Nah, kalau ditanya ya. Kalau gak ditanya enggak boleh. Tahu-tahu ngomong, "Sini loh kau tuh." Udah itu. Ini ghibah. Ya kan ditanya sebuah kewajaran. Anak aku ini bakal nikah sama dia. Kita bisa bertanya sama keluarga dia ini. Gimana nih? Ya kita kesehariannya seperti ini. Ya ini harus jadikan pertimbangan. Kalau dibiarkan seperti itu mudarat nanti setelah dia menikah. Banyak ini 3 bulan cerai, 5 bulan cerai. Ya. Ini akan dampaknya sangat besar. Mertua wong tua ini cekcok, anak bini tidak tahu kemana, siapa yang hadonanya ngasuhnya, hancur. Dan ini yang paling disenangi oleh syaitan iblis. Orang berzina tobat, orang sholat tobat, orang kalau sudah cerai gimana coba? Anak telantar, bini telantar, mertua sama wong tua kita tidak akal lagi. Ini senang syaitan. Ya kalau kita memang ditanya, coba jelaskan dulu. Ini kan masih aku kamu, orang tidak tahu, ya kan? Jelaskan kalau seperti itu. Sebagaimana boleh kita menjelaskan tentang ahli bid'ah, tidak ghibah itu. Ya, kalau jika kita ditanya, kalau jika tidak ditanya, jangan kita masuk. Ini pintu bahaya. Ini ghibah, ini pintu sangat bahaya. Nanti ada penjelasannya ini. Nabi pernah ditampakkan orang-orang yang mencakar mukanya dengan kuku dari tembaga. Cakar sampai robek, dado dicakar sampai robek. Itu orang yang suka ghibah. Ya, ghibah itu tidak harus kita ya, nyebut nama ini tidak. Itu ghibah, balik kaget balik boncengan. Pincang budak itu. Ghibah. Walaupun kita tidak tahu itu, kita berdua. Petawa, ghibah. Aisyah pernah ngomong tentang siapa? Sofia. Sofia itu agak badannya tidak tinggi, agak pendek. Tidak tinggi semampai. Uji Nabi apa? Ucapan kau ini kalau ditaruh di laut, ngitem laut. Berubah warna laut. Cuman ngomong itu baik. Padahal Sofia istri Nabi yang sangat-sangat cantik banget. Nyinggung masalah tinggi badan. Dia kalau kita tidak. Udah itu jual. Boneng. Cepek. Ya Allah, ngeri-ngeri ucapan. Ya itu ditaruh di laut, ngedup api. Bukan berubah lagi. Nyala kebakaran. Saking panas ucapan tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.